Kembali bertemu dengan saya Ahmad Yasudi dalam OTT di obrolan teras Tempo Riau terkini. Sekarang sedang musim kemarau di Riau. Kata orang bertambah satu musim di Riau, yaitu musim asap. Karhutlah sekarang menjadi ancaman serius dan sering terjadi. Bahkan ada satu orang personel Manggalapi yang meninggal juga karena kelelahan memadamkan api di Bengkalis. Ini masalah menaun, kami sebut bahaya laten yang terus terulang. Kami ingin tahu sebenarnya apa akar masalah, kelemahan, titik lemah dari upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan atau karhutlah di Riau ini. Bersama saya ada narasumber yang punya kompetensi, memang tunak di bidang lingkungan hidup. Dia adalah Eko Yunanda, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau. Assalamualaikum. Eko. Waalaikumsalam. Mana sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, nggak terpapar asapnya. Sepertinya Lebaran kemarin udah mulai asap kemarin. Atau udah kebal? Orang Riau katanya kebal asap. Paru-parunya kebal. Pandangan Walhi Riau, apa titik lemah dari upaya yang telah dilakukan? Kita nggak bisa nafikan sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, stakeholder untuk mencegah dan menanggulangi. Tapi faktanya ini seperti bahaya laten yang terus terulang. Ya, baik Bang Ahmad ya, bahwa karhutlah kita memang selalu berulang ya Bang ya, selalu berulang, bahkan itu dari 96 kebakaran hutan yang sangat besar. Terus kita, kalau selama saya di Walhi gitu ya, itu kejadian besar dari yang itu 2015, terus di 2019, dan sekarang sepertinya ini hampir mendekati nanti kejadian-kejadian seperti 2015-2019. Nah, ini sebenarnya memang yang Bang Ahmad sampaikan tadi ya, bahwa kejadian ini sebenarnya sudah diperingati sejak lama, bahwa BMKG selalu bikin peringatan bahwa ini ada El Nino. Terus BRIN juga udah buat kajian bahwa ini kemarau akan lebih panjang karena tahun ini kemaraunya itu disebut Godzilla El Nino. Nah, dan tahun ini memang di awal tahun hampir 3.000 hektar lahan di Riau sudah terbakar, dan itu memperlihatkan bahwa Walhi Riau melihat bahwa ada kegagalan di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di daerah. Nah, di daerah sendiri kita sudah ada Perda nomor 1 tahun 2019 terkait teknis penanggulangan karhutlah. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa ada pra ketika kejadian atau pasca. Nah, jadi banyak hal memang yang Bang Ahmad bilang tadi bahwa ini karhutlah sebenarnya sudah ditanggulangi, gambutnya dan dipulihkan dan yang lain sebagainya. Tapi kan faktanya sebenarnya banyak lokasi-lokasi juga itu tidak menyentuh seperti itu Bang. Jadi ada beberapa hal kegagalan ya. Pertama pasti perlindungan dan restorasi gambut kita belum maksimal. Nah, yang kedua, kalau Walhi Riau melihatnya itu di penegakan hukumnya yang sangat lemah. Nah, jadi dua hal ini sebenarnya di Riau itu kalau dua hal ini maksimal, nah itu kita sebenarnya nggak perlu nih menggelontorkan biaya sampai miliaran untuk mengatasi karhutlah itu sendiri. Tapi nah, yang kedua dalam gambut ini, karena Riau ini kan kalau kita lihat peta itu hampir sebagian besar gambut, bahkan gambut dalam. Nah, itu beberapa lokasi itu juga ada perusahaan di dalamnya. Nah, jadi restorasi gambut ini juga belum menyentuh nih aktor-aktor besarnya. Nah, jadi kayak Walhi itu pernah melakukan pemantauan, Muhammad, itu sekitar berapa perusahaan ini? Sekitar nah, perusahaan-perusahaan ini dulu dalam petanya restorasi gambutnya BRG itu perusahaan ini untuk melakukan upaya pemulihan gambut. Tapi hasil investigasi Walhi itu tidak pernah. Jadi udah berulang kali terbakar, kewajiban restorasi nggak pernah dijalankan. Contohnya umpamanya dia dulunya di situ akasia yang terbakar atau sawit yang terbakar. Nah, ketika kita kunjungi secara lapangan dan itu tidak dilakukan pemulihan, malah justru tertanam akasia lagi, tertanam sawit sekarang lagi. dengan BG nggak ada, mereka bebas lah, nggak tahu siapa yang harus. Seharusnya ya itu udah
kalau ada kejadian kerusakan dan pencemaran lingkungan gini ya Kementerian Lingkungan Hidup harus bertanggung jawab, seharusnya seperti itu, Pak. Nah, ini bagaimana dengan edukasi pada masyarakat? Kalau kita tengok kasus di Bengkalis, itu nampaknya masyarakat yang dikatakan menjadi pelaku pembakaran yang memicu kebakaran besar. Edukasinya apa nggak sampai gitu? Sosialisasi, edukasi. Nah, gini, kalau edukasi ke masyarakat, nah ini kan seharusnya ada kalau di pemerintah kita ini kan kalau nggak ada biaya juga nggak bisa turun. Nah ini sama seperti yang dirilis sama Fitra Riau itu kan anggaran Karhutla kita aja cuma 3,6 miliar. Ini berbanding besar dengan umpamanya yang saat ini banyak dikritik orang MBG yang sampai 20-an miliar per harinya dan Karhutla 3 miliar. Padahal Karhutla ini kan juga nanti berdampak terhadap kalau terjadi asap tentu anak-anak di sekolahnya dirumahkan. Kalau dia yang biasa dia main keluar dia terdampak asap dan akan berpotensi ispa. Nah selanjutnya yang tadi terkait tidak hanya yang mengedukasi, kalau banyak temuan kan selalu ngomongnya oh ini di lokasi masyarakat. Mungkin Bang Ahmad tahu lah selalu pelakunya pasti pelaku individu ya dari masyarakat sampai cukong. Kalau cukong kita ya sepakat lah. Tapi kalau individu kadang yang masyarakat cuma hanya bakar sampah atau bakar hasil kebun dia dan itu ditangkepin. Nah mestinya aktor-aktor besar juga diperlakukan yang sama. Iya diperlakukan yang sama dan kita punya catatan buruk Bang Ahmad. Di 2013 sampai 15 itu kan terjadi kebakaran besar di Riau dan ada puluhan korporasi kita laporin dan 15 korporasi itu di SP3 kan sama Polda Riau. Nah, jadi perlakuan penegakan hukum ini berbanding terbalik kalau kita lihat. Nah, kapan terakhir ada kasus korporasi yang terkait dengan pembakaran hutan? Nah, ya tahun lalu juga kawan-kawan NGO juga melaporkan juga kan. Nah, kita nggak tahu di Pulau apa atau enggak. Tapi faktanya sampai sekarang belum ada lagi dan yang kedua, selain itu di SP3 kan, dan ada beberapa korporasi kita pantau yang sudah diputuskan secara hukum, diadili secara hukum, dan itu juga nggak diawasin dan dieksekusi. Ya salah satunya JJP, perusahaan sawit, dan kita cek juga justru jadi tanaman sawit kembali, nggak melakukan pemulihan, ganti ruginya nggak ada. Itu Jatim apa ya? Jatim Jaya Perkasa. Nah, justru saksi ahli ketika pengadilan saat itu dilaporkan balik sama perusahaan Prof Bambang Hero. Nah jadi yang hal kayak gini seharusnya dulu kan masih KLHK yang ngawasi. Nah ini kementerian terkait seharusnya desak Mahkamah Agung untuk melakukan eksekusi terhadap perusahaan tersebut. Artinya dari paparan tadi iklim bukan hal yang mutlak menjadi pemicu ya. Ada banyak faktor. Banyak faktornya. Jadi ya gambut kita nggak terlindungi. Dan ya kalau Bang Ahmad tahu hampir 50% lebih Riau ini dikuasai sama industri ekstraktif. Dan kebanyakan juga banyak pola itu kebakaran terjadi. Selanjutnya jadi ya Bang Ahmad tahu lah tanaman apa yang akan tumbuh yang akan di atasnya selanjutnya, bukan tanaman hutan lagi kan seperti itu. Nah, begitu Bang Ahmad. Nah, selanjutnya ya kalau kita bicara penegakan hukum seharusnya gakum-gakum dari umpamanya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan atau kepolisian, pihak kepolisian itu sebenarnya sangat mudah ya bisa mengecek. Kita wali selalu lakukan upaya seperti ini. Ini salah satu contoh memang. Kita melihat ada pasti indikasinya dari hotspot. Hotspotnya itu kita ambil dari tingkat kepercayaan yang paling tinggi, umpamanya 80%. Dan hotspot ini nanti bisa kita cek lewat peta dan citranya bisa kita lihat. Citra satelit ya. Nah ini salah satu contohnya di PT Meskom Agro Sarimas ini di Bengkalis. Nah ini Bengkalis sama Meranti. Bengkalis ini di Bengkalis. Nah ini lokasinya terbakar. Ini dari citra dan ini harusnya penegak hukum melakukan upaya pengecekan lapangan. Harus diambil sampel terus nanti itu jadikan alat bukti untuk ya menghukum korporasinya lah, jangan menindak, jangan sampai yang dilakukan penindakan itu hanya perorangan terus. Nanti ketika korporasi diberi konsesi, mereka juga berkewajiban menjaga itu kan? Iya, berkewajiban. Ya pasti. Ya ini. Nah sekarang kan yang terjadi sering kebakaran ada nggak kasus yang kebakaran di perusahaan yang memadamkan justru
Magalani atau pemerintahan? Ya pasti biasanya ada tim gabungan pastinya. Tim gabungan, ya. Ya. Pastinya kan kewajiban mereka yang ngapain? Iya, bukan hanya dalam konsesinya. Tapi di sekitar konsesinya itu jadi tanggung jawab mereka. Jadi kadang perusahaan ngelak juga bahwa ini bukan di konsesi kita, tapi kalau dalam Perda, kalau tidak salah saya dalam Perda 1 tahun 2019 itu tadi bahwa pemerintah itu berhak memaksa pihak swasta untuk bekerja sama melakukan upaya penanggulangan pemadaman tadi. Nah, kalau dari BMKG sekarang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi itu berpemanasan karena gonjilannya El Nino itu kemungkinan terjadi di semester 2. Kalau nengok dari polanya masih sama, apalagi pesimis nggak ini bisa tercegah dengan baik? Ya kalau kayak gini-gini terus ya kita akan berulang terus. Dan di 2026 ini puncaknya kan nanti di September pastinya. Artinya di semester 2 kalau prediksi BMKG kan. Ya, nah ini ya pertama kita pasti mendesak ya anggaran harus ditingkatkan untuk Karhutla karena ini bukan hal yang harus dinegosiasikan. Rakyat Riau itu berhak dia mendapatkan perlindungan, umpamanya tidak terjadi asap, terjadi ISPA, dan bisa jadi ya anak sekolah diliburkan, terus pasti aktivitas ekonomi juga bakalan terganggu di Riau. Nah itu jadi harus jadi perhatian khusus dan harus ada alokasi dan paskanya juga harus diperhatikan tadi. Penegakan hukum harus menyentuh aktor-aktor besar. Nah seperti itu Bang. Nah informasi juga yang saya terima dari penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan hutan ini tidak lagi masuk PN, prioritas nasional. Sejak pemerintahan Prabowo ini tidak lagi masuk artinya ini kan ada penurunan level ya perhatian dari pusat ini. Ini akan apa resikonya? Ya resikonya kita pasti mendapatkan asap ya, maksudnya. Pertama ya tadi yang saya sebutkan resikonya pasti ya ketika bencana asap itu terjadi ya aktivitas sekolah akan diliburkan, anak-anak sekolah kita terganggu, jadi percuma ada yang bego dong kalau kita juga dapat penyakit yang lain, terus aktivitas ekonomi kita pasti bakalan mandek. Artinya dukungan anggaran itu memang sangat penting bagi seharusnya. Jadi mungkin gini ya, kalau kita sebagai masyarakat Riau kadang umpamanya marah bahwa ini efisiensi, tapi sektor lain justru bengkak di sektor yang kita butuhkan sendiri itu sangat minim. Ya salah satunya Karhutla. Nah jadi Karhutla itu kan tadi ya penanganannya itu dia nggak bencana yang bukan dia alamiah. Dia bencana yang memang ini bisa jadi ini terencana. Ini kegagalan tata kelola lingkungan hidup kita. Bahwa umpamanya kalau Karhutla ini kan ya dia pra ketika kejadian dan pasca. Nah pra itu ya harusnya ada deteksi dini, terus ada penyiapan sarana dan prasarana, terus bagaimana restorasi gambut berjalan. Dan ketika ini udah dilakukan tapi tetap terjadi bencana pasti minim. Dan itu juga harus direspon cepat. Jadi kalau ada anggarannya pasti ya anggaran itu kan pasti memakan waterbooming ya, berapa atau nyewa helikopter sekali jalan pasti 200-an juta. Nah selanjutnya ya kayak modifikasi cuaca, terus alat berat ya sarana prasarana tim pemadam ya. Saya wajar dengan manggil Agni, apa yang kendalanya di Bengkalis? Kami nggak punya daya dukung alat berat, kami nggak punya sumber air. Kami ketika minta alat berat untuk bikin embung itu nggak ada dukungan dari PU. Nah itu dia. Nah ini yang kadang jadi lalai ya pemerintah kita bahwa penanggulangan Karhutla ini sebenarnya penting. Nah nanti yang jadi korban Manggalakninya pastinya. Ketika dia cari air sulit, terus udah cari air sulit, alat pelindung diri dia juga nggak diperhatikan nih. Ya salah satu contohnya yang meninggal. Ya kita sangat menyayangkan hal itu terjadi karena satu nyawa itu pasti berharga. Hanya gara-gara kegagalan tata kelola lingkungan kita, akhirnya satu nyawa masyarakat Riau melayang gara-gara Karhutla. Nah selanjutnya kan setelah ini udah tadi pra dan ketika kejadian, paskanya juga harus dijalankan. Jadi makanya tadi Bang Ahmad bilang Karhutla kenapa selalu berulang setiap tahun? Ya karena paskanya juga nggak pernah diperhatikan bagaimana penegakan hukumnya, pemulihan kawasannya. Iya, pemulihan kawasannya. Nah ketika
ketika udah putusan aja masih bandel perusahaannya untuk Ya. untuk menjalankan putusannya kan gitu Bang Muhammad kan. Nah, mungkin seperti itu Bang. Kalau seperti ini kita nampaknya patut khawatir semester 2 2006 ini dengan Godzilla ini. Ya patut khawatir ya, kita pasti selalu siaga dan kita desak lah pemerintah. Ya kalau mau efisiensi seharusnya ada sektor-sektor yang nggak penting, yang nggak penting itu yang dikurangi. Tapi Karhutla ini ya harus diperhatikan ya, dan Force mayor lah ya ini. ya dan ya kita melihat ya BRG pasti belum maksimal dulunya, tapi seharusnya itu jadi bahan evaluasian bahwa lembaga apa lagi yang bisa menaungi umpamanya perlindungan gambut di Riau, atau justru pemerintah daerahnya yang didesak dan didukung. Ya pasti secara anggaran harus pusat mendukung bahwa ada slot-slot yang memang ini untuk pemulihan gambut di Riau. Dan selanjutnya kita desak penegak hukum untuk menyentuh aktor-aktor besar seperti korporasi ketika terjadi Karhutla di wilayahnya. Selain melakukan pemulihan, korporasi itu juga ya pasti dilakukan penindakan secara hukum, Kalau dan ada- bila perlu kalau berulang cabut izinnya. Seperti itu. Oke, kita udah dapat penjelasan. Seperti memang kita patut khawatir. Kalau sekarang Karhutla sekarang terjadi ini seperti alarm lah. Semua pihak stakeholder harus mulai waspada karena Godzilla El Nino itu kemungkinan terjadi di semester 2. Apa yang terjadi kalau caranya masih sama sementara ancamannya jauh lebih besar? Kalau ingin tahu apa yang akan dilakukan dan terjadi dengan apa, silakan ada kunjungi Teras ID, akan ada 10 artikel yang mengupas sangat dalam terkait dengan Karhutla di Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.